Iya, yang sudah masuk. Sampai sana kita mau tambah, kita punya jagung juga kering semua kena air kan? Ya bagus. Masuk. Tapi jagung paruh Sudah. yang kering-kering. Tarik agak kencang, kau harus kasih kencang. Oh ya, Arab kuliah tuh, Arab kuliah. Kami tidak pernah masalah dengan praktek dari minggu pertama nah. Tapi begini Bu, kasihan teman-teman yang di peternakan. Memang betul PPG tidak ada masalah. Perjurusan. Ya. Artinya gini, masalah mahasiswa itu menjadi masalah seutuhnya dari kampus ini. Dari kami tidak bisa memikiri bahwa masalah di TPG biarkan masalah TPG anak TPG. Saya NPLK. Oh iya. Saya di NPLK. Ini kampus NPLK. Kami terlayani praktek. Kecuali tidak terlayani. Bukan ini masalah begini, bukan hanya Kemudian sekedar bahan ini bahan, kita bukan hanya buang-buang sekedar atau bagaimana? Menurut kamu bahan dibuang-buang atau iya, bagaimana? tapi bukan hanya sekedar bahan praktis yang Sudah kami nanti dengan tuntut. Pak Satu kamu belum ketemu. Panggil teman-teman. Panggil megafon. 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 Izin. Harap mahasiswa ini belum terpenuhi. Saya mau kepada ini izin ke kawan-kawan kita meninggal. Saya selesaikan dulu. Lainnya di situ belum bisa. Berapa selesaikan ini? Ah, kami yang begini, kita ngomong baik-baik. Kami di MPLK ini, kamu tidak pernah. Ya, banyak masalah begini. Hari ini kan, kalau saya lihat, hari ini keputusan yang salah hari ini di mana peraturan, di mana mereka sudah lepaskan untuk pihak ketiga yang utuh. Mungkin hari ini tidak terjadi permasalahan. Maksudnya untuk pengarahan bahan praktek hari ini. Ya. Hanya masalahnya nanti kalau begini, hari ini mungkin tidak terjadi permasalahan. Begitu kamu ngomong dari direktur, betul yang lain kamu ngomong dari direktur kalau ada ini. Bagaimana kalau mahasiswa yang lain tetap melanjutkan praktikum yang kami yang lain ini? Itu jangan kamu harus ngomong dari direktur. Nanti direktur panggil kami kaju-kaju ini. Saya kaju. Nah saya sendiri begini, saya sendiri merasa kecewa. Bagaimana mahasiswa ini ada kaprodinya, ada kajunya. Nah mari kita omong toh kalau kamu merasa bahwa kamu tidak terlayani, mari. Ibu sendiri sampai saat ini tidak tahu masalahnya. Kami sudah dari hasil dialog ulang. Ketemu dengan direktur. Makanya hasil akhir kami jalannya sudah untuk menyampaikan untuk hak kami, ya kami akui. Tentang bahan praktek, ada masih banyak fasilitas. Terus kita sendiri kebun berkah, kita sendiri. Terus kita punya soalnya untuk apa? Persoalan ini diselesaikan. Semua masih 50 per 1. Kalian keluar untuk apa? Ayo. Fokus ke direktur. Karena semua mahasiswa keluar hari ini. Fokus ke direktur. Mereka batalkan waktu. Takut menyampaikan aspirasi kita kan. Sekali lagi untuk kawan-kawan semua yang masih duduk. Yang dibangun, yang dipasang,
memberikan keuntungan kepada saudara-saudara. Hal ini sudah kami sampaikan dari beberapa tahun yang lalu, dari mantan direktur sampai sekarang, tetapi tiada jawaban kawan-kawan. Bubarkan saja. Apakah kita kabut militer kawan-kawan? Bukan. Apakah kita kabut militer? Bukan. Harus wajibkan kegiatan militer dalam kampus kawan-kawan. Bubarkan saja. Kita tukar advokasi kawan-kawan. Kita tidak menginginkan. Ini bukan masa orde baru. Ini bukan masa rezimnya Soeharto kawan-kawan. Ini masa demokrasi kawan-kawan. Kami minta dengan hormat supaya Bapak Direktur Pertani Kupang memberikan satu pernyataan yang keras untuk bisa bubarkan PO dari kantor Pertani Kupang. Urusan anggaran kemahasiswaan lebih banyak kepada Menwa dibandingkan dengan UKM Menwa. Kami memberikan satu tawaran kepada Bapak Direktur, buatkan Menwa diganti dengan UKM sudah lenteng, di mana sangat terlambat bagi mahasiswa dalam penulisan penyusunan laporan yang rumah sakit kawan-kawan. Yang berikut, kami minta supaya secepatnya menyediakan tangki, mobil tangki bagi kampus Politani, yang dimana kita masih mengalami kekurangan air tangki. Dimana kita melihat hasil dialog tanggal 19 September 2015, kurang lebih 1 tahun yang lalu, ini tidak terrealisasi kawan-kawan. Janji yang diberikan oleh pimpinan hanya merupakan janji yang banyak memihakkan kita, janji yang tidak terrealisasi kawan-kawan. Apa kita diwajibkan untuk membayar uang regis, diwajibkan untuk datang kerja tugas, diwajibkan untuk ikut kegiatan praktik, tetapi penyediaan bahan praktek segala macam ini tidak terlaksana kawan-kawan. Kita melihat bahwa kurang lebih 8 kali pertemuan yang sekolah teman-teman jurusan peternakan ini tidak diarahkan praktek kawan-kawan. Itu betul. Apakah kita keluar? Apakah kita dilatih untuk menjadi seorang yang mandiri secara ekonomi, berkepribadian dalam budaya, dan berlaku secara politik kawan-kawan? Apakah ketika kita turun ke lokasi untuk melakukan tidak membuat tinggi? Semua telah saya, ledap mahasiswa! Ledap mahasiswa! Ledap mahasiswa! Bubarkan Menwa! Bubarkan Menwa! Bubarkan Menwa!
Mereka hanya untuk apa? Selama ini contohnya kegiatan KKBM di Maumere. Mereka pada saat itu melakukan kertas masuk harus syarat lapor. Sampai masyarakat mengeluh, kami mau berpartisipasi tapi kami takut tentara. Apakah itu baik atau tidak? Bubarkan Menwa. Oleh karena itu, bubarkan Menwa. Oleh karena itu tuntutan kami kebijakan hari ini pun kalau resimen mahasiswa dibekukan. Kami tuntut hari ini pun dibekukan. Betul. Hidup mahasiswa. Mundur Sel. Saya minta perhatian tambahan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk pertanyaan kedua. Selamat pagi Polis 3 maupun Polis 2 dan Sekretariat Akademik Perhimpunan Negeri Kupang. Kami dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Politari yang kami singkat dengan Aliansi FP3. Di sini kami ada membuat beberapa tuntutan. Matahari terbit pagi ini dan kita berdiri di sini untuk menuntut jawaban. Kita di sini untuk menindas atau berpihak pada kawan-kawan. Kita menuntut jawaban. Situasi pendidikan saat ini
Baik, selamat pagi semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih telah memberikan banyak masukan koreksi bagi kami pimpinan dan pengelola untuk lebih memperhatikan kepentingan pendidikan dan juga pembinaan kemahasiswaan di Politeknik. Ada banyak hal yang telah disampaikan dan saya dengan di sekitar saya juga ada beberapa pimpinan, kami dengan cermat cukup mendengar apa yang diutarakan dan saat ini juga diminta untuk memberikan tanggapan atau jawaban, maka saya bisa memberikan beberapa hal sebagai respon atas hal-hal yang telah disampaikan. Yang pertama, bahwa tidak terlintas sedikit pun di benak pimpinan untuk menelantarkan pendidikan di Politeknik. Pendidikan di Politeknik kita bangun dengan susah payah, sekarang memasuki usia ke-27. Tentu makin hari banyak tantangan yang dihadapi dan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terhadap seluruh pengelolaan institusi. Terkait dengan hal-hal yang disampaikan tentang yang tentu saja yang menjadi fokus kita bersama, yang pertama tentang penyediaan bahan praktek. Tadi disebutkan bahwa cabut kebijakan penyediaan bahan praktik oleh pihak ketiga. Jadi begini adik-adik semua, penyediaan bahan praktik adalah bagian dari pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa memang bisa dilaksanakan dengan dua cara. Ini saya jelaskan supaya kita semua tahu. Kalau tidak mungkin nanti informasinya sepihak. Bisa dua cara. Yang pertama adalah beli langsung. Yang kedua adalah melalui pihak ketiga atau penyedia barang jasa. Itu ada ketentuannya diatur. Kaitan dengan pilihan kebijakan apakah mau membeli secara langsung atau melalui pihak ketiga, ini tentu keputusan pimpinan. Terhadap pembelian langsung yang tadi disampaikan, misalnya kita punya tenaga teknisi, bisa membeli dan seterusnya. Itu persoalannya adalah untuk khusus tahun ini ada pengetatan anggaran, kita dilarang untuk mengambil uang dalam jumlah banyak di KPN. Kita hanya boleh mengambil uang sebatas honorarium dan lain-lain. Tapi untuk pembelian barang-barang itu didorong untuk melalui pihak ketiga atau LS. Dan dalam kaitan dengan pengadaan pihak ketiga, maka prosedur harus memenuhi peraturan perundangan, yaitu mengacu kepada Kepres 80 dengan perbaikannya, terakhir dengan Perpres 54. Jadi tidak bisa di luar itu. Dan khusus mengenai keterlambatan ini, memang proses penyediaan barang jasa ini butuh penyesuaian metode dari yang lalu-lalu. Karena yang lalu-lalu kami menilai bahwa pola yang digunakan itu kita ada kekeliruan di sana, dan itu kita menjaga, jangan sampai kita semua yang melaksanakan ini dengan niat yang baik, tapi salah prosedur, kita tetap juga kena. Terlepas dari itu, minggu kemarin untuk jurusan peternakan sudah di drop yang terakhir, saya minta maaf betul-betul untuk jurusan peternakan. Itu karena
pengadaan bahan praktek. Contoh di Keswan itu ada 440 item yang jumlahnya kecil-kecil yang harus dicari satu persatu. Sehingga ada pergantian, harus diseleksi ulang. Tapi bahwa minggu kemarin itu sudah ada drop bahan praktek dan juga minggu ini sudah berjalan, jadi saya berharap bahwa semua bisa berjalan. Memang 8 minggu yang kosong prakteknya kemarin, saya berharap bahwa itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan, sehingga sisa waktu yang ada di paruh semester ini kita fokus ke penyelenggaraan praktek. Jadi khusus untuk bahan praktek, minggu ini kita sejak minggu lalu, akhir pekan lalu sudah di drop dan minggu ini di drop, sehingga khusus untuk peternakan. Sementara 2 jurusan lain sudah berjalan baik, mungkin ada 1-2 yang masih kekurangan. Tetapi ini tetap kita upayakan semaksimal mungkin dengan kebijakan sebagai kebijakan pelengkap, bahwa kemungkinan untuk kita beri dispensasi perpanjangan kalender perkuliahan 2 minggu untuk melengkapi hal-hal kurang. Itu demi untuk memenuhi standar pendidikan di kita, terutama untuk praktek. Jadi untuk bahan praktek saya kira kita bisa nanti ada yang bisa melihat minggu ini dan minggu depan kira-kira progresnya seperti apa. Tapi saya berjanji dengan seluruh staf yang melaksanakan ini supaya bisa disediakan dengan baik. Terkait dengan hal lain, untuk air, memang kita mengalami pasokan air yang makin berkurang, dari paham juga berkurang, dari sumur ini juga debitnya makin rendah. Memang kita mengalami masalah. Tetapi bahwa minggu ini sejak kemarin saya sudah minta bagian umum untuk menyiapkan tangki sewaan untuk mengisi pemasok air di kebun dan kandang untuk kepentingan praktek. Kemudian berikutnya tentang kebebasan berorganisasi berserikat, itu dijamin oleh undang-undang bagi para mahasiswa, itu diberi kesempatan. Memang kita punya badan organisasi mahasiswa yang formal, tetapi bahwa hari ini yang hadir di sini adalah yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Politani atau MP3I. Saya tetap berpikiran positif bahwa ini semua adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi, dengan harapan bahwa seperti hari ini kita semua hadir di sini, tetapi kita hanya dengan suara sekeras apapun itu boleh, tetapi harapan saya adalah kita tetap menjaga suasana supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Akan sangat sayang sekali jika fasilitas yang dibangun begini baik saat ini rusak karena ulah kita sendiri. Padahal ini juga milik kita semua. Bukan hanya milik Politani, bukan pimpinan, bukan pegawai, tapi milik kita semua. Jadi mari kita jaga. Kemudian untuk WC, ya kita punya tenaga cleaning service yang disediakan untuk melakukan kegiatan kebersihan dan juga menjaga fasilitas ini. Namun kalaupun ada kerusakan, kita pastikan akan segera kita perbaiki. Khusus untuk AC di gedung lab terpadu memang ada permasalahan, khususnya di lantai 23 sudah diindikasi bahwa itu adalah awalnya dianggap rusak, ternyata tidak. Itu hanya karena sistemnya saja. Jadi sekarang khusus untuk lantai 3-4 memang kurang dingin karena kehabisan freon. Dan freon ini harus didatangkan dari Surabaya. Sementara sedang diusahakan. Jadi sudah diidentifikasi masalah AC di gedung lab terpadu. Sementara untuk gedung TPH dan peternakan saya kira sejauh ini cukup baik. Kita bisa merasakan suasananya. Mungkin WC yang kurang bersih, kurang ada hambatan di situ, akan segera kita perbaiki.
terkait dengan resimen mahasiswa ini yang tadi banyak disuarakan dengan lantang. Jadi begini, resimen mahasiswa itu seluruh Indonesia adalah satu bentuk kegiatan pembinaan karakter. Dan ini tidak diwajibkan untuk semua, tapi bagi mahasiswa yang berminat. Ya, yang perlu dijaga adalah bahwa eksistensi mahasiswa ini itu tidak boleh memberikan kesan represif. Itu yang harus dijaga. Jadi tidak memiliterisasi, bukan. Artinya kita tidak mewajibkan semua mahasiswa untuk ikut menwa. Tetapi bagi mahasiswa 1-2 mahasiswa yang sesuai dengan jiwa karakternya, dia cocok di bagian resimen mahasiswa, maka diberi kesempatan untuk berkembang. Dan ini juga ada kebijakan lintas menteri, ada 3 kementerian: Pendidikan, Menteri Pertahanan, dan juga Menteri Dalam Negeri. Jadi bukan sesuatu yang ilegal. Dasar hukumnya ada, dan penerapan di perguruan tinggi itu secara selektif. Dalam arti bahwa tidak semua mahasiswa itu diwajibkan untuk menwa. Tetapi bahwa di beberapa perguruan tinggi untuk politeknik wajib menwa itu ada. Untuk politeknik, perguruan tinggi lain tidak, karena mereka mau mengajarkan kedisiplinan. Tetapi untuk kita di Politani, kami selektif dalam arti bagi mahasiswa yang memang sesuai dengan panggilan jiwa, silakan masuk di situ. Yang perlu dijaga dan perlu diamati ke depan adalah dalam hal eksistensinya. Itu sama sekali tidak boleh memberikan kesan militerisasi, represif, dan lain-lain. Jadi dia harus murni pembinaan karakter. Penugasan menwa dalam berbagai kegiatan kampus itu perlu ditata dengan surat keputusan atau surat penugasan dengan batas-batas tertentu. Jadi tidak di mana-mana bahwa pada setiap kesempatan bahwa ada menwa di situ, itu tidak. Dan dalam arahan-arahan terhadap anggota menwa itu sudah ditekankan. Jadi ada satu bahwa ada pembinaan karakter dan satu ada penugasan. Dan mereka ini bukan alat keamanan kampus, bukan. Jadi saya tegaskan bahwa menwa bukan alat keamanan kampus, tetapi penugasan menwa itu secara selektif berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dianggap penting oleh institusi. Jadi bukan berarti bahwa secara alamiah menwa adalah bagian dari keamanan kampus, tidak. Menwa adalah bagian dari pembinaan karakter mahasiswa. Bukan alat keamanan kampus, bukan alat direktur untuk menekan mahasiswa, bukan seperti itu. Oleh karena itu, kehadiran menwa, terutama ada rekan-rekan menwa, perlu memperhatikan bahwa tidak boleh eksklusif, harus berbaur dengan mahasiswa lain, dan tidak boleh memberikan kesan represif ataupun menakut-nakuti. Tetapi murni pembinaan karakter sesuai dengan jiwa. Jadi terhadap tuntutan untuk membubarkan resimen mahasiswa, untuk sementara kami belum sampai pada keputusan itu, tetapi fokus kepada bagaimana meluruskan eksistensi menwa ini, yaitu dalam hal pembinaan karakter dan juga dalam hal kehidupan kampus itu sendiri. Tentang hari Sabtu, kuliah hari Sabtu, memang kemarin-kemarin itu dari kebijakan institusi, khusus hari Sabtu tidak boleh dilakukan kegiatan belajar mengajar. Dan itu sudah disampaikan berulang-ulang ke jurusan, bahwa kalau ada dosen yang masih melaksanakan itu artinya dia melanggar ketentuan institusi. Ya, untuk hari Sabtu. Ketentuannya adalah bahwa setiap kegiatan hari Sabtu untuk PBM harus atas persetujuan membantu direktur bidang kemahasiswaan. Jadi tidak boleh suka-suka mengatur praktik di hari Sabtu. Tetapi khusus untuk minggu ini ke depan, itu ada disiplinisasi dari Studin 3, tetapi tentu perlu ada pemberitahuan untuk mengisi jadwal yang selama ini yang terabaikan 8 minggu pertama. Bisa diisi hari Sabtu, tapi harus ada
surat pemberitahuan dari jurusan atau dari dosen kepada pembantu institusinya. Tentang kebebasan berserikat, saya kira ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada badan-badan formal dan jika mahasiswa menginginkan adanya aliansi ini, kami tetap welcome. Kehadiran ini kami tidak larang, tetapi yang perlu dijaga adalah saling menghormati satu sama lain, menjaga kepentingan bersama di lingkungan kampus. Kita menyampaikan pendapat dengan cara yang seperti hari ini, itu saya terima kasih. Kalau kita menyampaikan dengan baik, dengan suara selantang apapun, itu diperbolehkan. Tapi yang tidak boleh adalah merusak, melempar, dan lain-lain. Perkelahian dan lain keributan itu tidak boleh. Tentang buku-buku perpustakaan, memang diakui dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada pasokan buku-buku baru. Tetapi saya berjanji, adik-adik mahasiswa bisa memantau ini sampai dengan semester pertama tahun depan apakah ada buku baru atau tidak. Karena sekarang sudah di akhir tahun, kita tidak mungkin mengadakan sekarang. Tetapi saya berjanji sampai dengan bulan Juni tahun 2017, kira-kira di perpustakaan ada buku baru atau tidak. Kita bisa mengeceknya. Dan memang sebetulnya tidak hanya buku-buku, juga termasuk majalah-majalah atau buletin mingguan yang berkaitan dengan profesi itu perlu disediakan di perpustakaan. Saya kira itu kita sepakat tentang itu. Berkaitan dengan UT, saya juga sudah pelajari struktur SPP mahasiswa di kampus di Undana, di Nusa Tenggara Timur. Kita jangan bicara di luar. Kalau di luar kita tidak sejajar, tidak level. Kita bicara di kampus-kampus di kawasan Nusa Tenggara Timur ini, Kupang dan sekitarnya. SPP di Politeknik ini yang paling kecil. Anda boleh macet kepada. Saya pastikan SPP di Politeknik adalah yang paling kecil. Dari 500 sampai dengan 1,5. Kebijakan institusi bahwa klaster ini itu bukan kebijakan institusi, itu kebijakan pemerintah pusat. Bahwa ada 500, ada 1 juta, 1,5, itu yang ditetapkan oleh institusi. Tetapi perlu ada penggolongan, ada kelas-kelas. Secara umum, kalau kita mau menerapkan ini, maka kebijakan sebetulnya 500 itu hanya khusus bagi yatim piatu. Sementara yang lain itu rata 1 juta. Untuk yang 1,5 juta itu bagi mereka yang orang tuanya PNS, tenaga anggota Polri, anggota TNI, dan juga pegawai BUMN. Pensiunan itu masuk kategori 2. Jadi yang 500 itu hanya bagi yatim piatu. Sedangkan yang lain itu rata 1 juta. Sedangkan ketiga yang 1,5 juta itu hanya bagi anak-anak mahasiswa yang orang tuanya adalah PNS, pegawai BUMN, BUMD, tenaga TNI atau Polri. Itu saja. Jadi kalau sekarang ini disinyalir ada klasifikasi yang tidak tepat untuk orang-orang tertentu, nanti kami pelajari kembali. Itu bukan sesuatu yang harga mati. Untuk penggolongan, penetapan, semester depan kita bisa evaluasi. Tetapi untuk 3 kelas ini, itu sudah seperti itu. Karena itu sudah ada keputusan kementerian tentang itu. Dan itu khusus untuk Politeknik Kupang, itu yang paling kecil. Kemarin waktu akreditasi, ada asesor dari IPB, dia terheran-heran melihat kita SPP kita seperti itu. Karena di IPB itu 9 juta. Saya bilang, iya kami bukan IPB, kami ada di Politeknik. Jadi saya kira untuk SPP ini, kewajiban institusi adalah bagaimana memanfaatkan anggaran ini dengan baik untuk pendidikan.
Jadi bukan, menurut saya bukan pada substansinya, bukan di besaran itu, karena itu sudah jelas, yang paling kecil. Tetapi bagaimana dana yang kecil ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan pendidikan, itu yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi saya kira ini saja saya akhiri pertemuan ini. Pertama saya minta untuk adik-adik semua, yang pertama, tolong menyampaikan ke saya pengurus aliansi ini. Maksudnya, dalam kesempatan tertentu saya bisa ajak kita bicara, diskusikan berbagai hal di politik. Kenapa? Karena saya tidak menafik bahwa ada aliansi ini, meskipun dia tidak formal. Setidaknya pimpinan atau satu dua orang yang menjadi pimpinan aliansi ini. Bukan berarti untuk apa, bukan. Untuk kita membangun komunikasi. Dan saya mengundang kapan saja pimpinan aliansi bisa ketemu saya untuk mendiskusikan banyak hal. Bagaimana sama-sama kita membangun politik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hal-hal yang saya sampaikan tadi, saya akan mengkoordinasikan dan kerja keras untuk merealisasikan itu. Dan hal-hal yang kurang tadi. Tadi saya dengar juga bahwa di sini juga saya baca bahwa aliansi akan tetap memantau perkembangan apa yang dibicarakan hari ini. Jadi apa yang saya bicarakan hari ini bisa dilihat 1-2 hari ke depan. Kurang menyenangkan, tetapi percayalah bahwa itu semua untuk Politani, untuk membangun institusi ini. Banyak hal kita harus lakukan dibanding rekan-rekan Poli tempat lain. Kita mungkin masih belum sejajar dengan mereka. Oleh karena itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pengelola, para dosen termasuk adik mahasiswa, untuk mari kita membangun institusi ini. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan kedepannya kita saling berkomunikasi dengan lebih baik lagi dalam rangka membangun Politani yang kita cintai bersama. Selanjutnya saya mohon adik-adik bisa kembali ke tempat kuliah masing-masing. Kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Terima kasih. Selamat pagi. Ada yang mau sudah menyampaikan banyak hal menyangkut dengan tuntutan kami. Jangan ngomong hal baru lagi. Yang di sini saya ingin Ada yang mau tambahkan itu pada resimen mahasiswa. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur bahwa adanya resimen mahasiswa untuk membina karakter. Teman-teman perlu tahu kita ini mahasiswa. Artinya pendidikan orang dewasa dan karakter kita itu adalah orang dewasa. Betul Kosolio? Betul. Betul atau tidak teman-teman? Betul. Oleh karena itu, kami dari mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kami menolak kehadiran Menwa. Mengapa kami tolak? Karena anggarannya lebih besar daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Kenapa kita adakan LKTD, LKTM, LKTA? Itu untuk apa?
Bubarkan Benua. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah memberikan penjelasan menyangkut persoalan yang sekarang kami alami dari Medan TNI Adit. Hari ini sudah disampaikan dari tanggal 19 November saat dialog terbuka 2015 tahun yang lalu. Tetapi pilihan TNI hingga sekarang ini tidak terrealisasi. Dan untuk kegiatan partai yang sudah terlewatkan 8 kali pertemuan, apakah kita isi apakah dengan melihat kondisi pendidikan di kampus Pelitani yang masuk jam 8 pulang jam 5, apakah kita bisa isi untuk kegiatan praktek yang sudah bolong itu? Untuk penyampaian praktek yang tadi Bapak sampaikan, apakah selama hari-hari yang sebelum kegiatan praktek, apakah tidak perlu tidak apakah itu tidak lakukan penyediaan? Ini 8 kali pertemuan Bapak, kurang lebih selama 3 sampai 4 bulan tidak dilaksanakan kegiatan praktek. Apakah ketiga mahasiswa turun ke lokasi ingin menerapkan suatu teknologi yang didapat, ini mau diterapkan yang dapat di kampus atau yang diperoleh di luar? Hanya ketakutan kami Bapak, ketika mahasiswa turun kegiatan PKL atau kegiatan magang dan kegiatan kunjungan ke lokasi, takutnya menjadi satu kewalahan, menjadi satu kejanggalan bagi kami ketika menerapkan satu teknologi, tetapi teknologi tidak diperoleh oleh kampus. Kami ingin mencari nama baik Nambara supaya apa yang kami terapkan di sini, apa yang kami dapat sini bisa kami terapkan kepada masyarakat seutuhnya. Ini yang kami inginkan Bapak. Dan juga untuk penyediaan bahan praktek dalam satu yang tadi Bapak katakan ini bulan minggu depan. Ini alokasi waktunya kapan Bapak? Tanggal berapa supaya kami dari yang tetap sama. Kami sudah melakukan pengecekan tanggal 25 atau tanggal 27 diarahkan bahan praktek. Kami dari yang tetap kawan bahwa bahan praktek sudah kawan-kawan. Sehingga kami bisa menginformasikan kembali kepada teman-teman mahasiswa Politani supaya bisa lakukan praktek dengan apa yang sudah ada. Dan yang berikut, untuk resimen mahasiswa, saya rasa ini jelas kesepakatan dari teman-teman mahasiswa untuk bubarkan resimen mahasiswa. Ini suatu tuntutan yang sudah kami sampaikan dari zamannya dari mantan Bapak Direktur oleh kakak-kakak kami yang sudah tamat, ini sudah disampaikan. Tetapi sampai hari ini resimen mahasiswa tidak dibubarkan. Ketika yang kami tahu bahwa kegiatan resimen mahasiswa ini diarahkan pada saat zaman Orde Baru, dijadikan sebagai antara sarana. Tapi sekarang kita negara demokrasi, bukan negara Orde Baru. Betul. Ini baru kita lihat. Ketika kita menginginkan, seperti yang tadi tahu katakan bahwa menjadi satu ketakutan bagi mahasiswa, terjadinya intimidasi tindakan represi dari Menwa. Punya hak apa? Menwa punya hak apa? Tidak punya. Melakukan tindakan represi kepada teman-teman mahasiswa semester 1. Melihat dari itu kami tuntut sekarang untuk bisa segalanya. Bukan Menwa. Yang kami tawarkan dari aliansi, kalau bisa diganti lewat dengan UKS jurnalistik Bapak, supaya melakukan pelatihan penulisan karya ilmiah supaya menjadi satu bahan dasar bagi teman-teman yang ingin menyelesaikan tugas akhir maupun laporan pajak PKL Bapak. Ini yang kami inginkan. Tapi untuk resimen mahasiswa punya manfaat apa di Politani? Tidak. Mereka hanya bersenang-senang mengungkapkan kegiatan yang mereka gunakan sekarang. Tetapi satu motivasi bagi mahasiswa yang lain ini tidak ada. Bukan seperti UKM lain, KMK, FMI, laksana kegiatan, MPAB memberikan satu motivasi kepada mahasiswa, tapi mereka memberi motivasi apa? Ini yang perlu kita lihat Bapak. Walaupun di kampus lain diwajibkan untuk kegiatan Menwa, tapi Politani tidak boleh Bapak. Ada security. Kami menginginkan suatu hal yang dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa supaya ketika dia tamat dari Politani bisa menerapkan apa yang didapat di Politani Bapak. Security masih bisa. Untuk keamanan di kampus rasa sudah terjamin Bapak. Ada umum security yang bisa menjamin keamanan kampus. Kalau Menwa hanya mengajar kegiatan wisuda, bukan hanya memegang bendera, fungsinya apa Menwa di Politani? Malah mereka pergi masyarakat di kampus Unara yang kerja di Unara, dibayar lagi di sana katanya. Apakah kita hanya bagi yang milih? Apakah kalau hanya memanfaatkan fasilitas Politani untuk jadikan bisa menggunakan baju lore? Kami mahasiswa Politani tidak menginginkan ada yang main. Kami minta supaya ini hari juga
Kalau bisa keluarkan satu banyak. Kenapa bukan Melo yang ganti dengan kegiatan UM yang bermanfaat bagi mahasiswa? Daripada kegiatan Melo yang hanya itu kayak 5-6 orang, tetapi membutuhkan biaya yang cukup banyak. Betul. Mabim dana tidak. Dan seperti Bapak yang tadi Bapak katakan, untuk teman-teman aliansi yang dipercayakan kepada teman-teman untuk mewakili aliansi, ada dari ini masih ini peduli pendidikan Politani. Ini dari setiap UKM Bapak. Ini tergabung dari HMJ, UKM yang ada di kampus Politani. Jadi kami atas nama kami tetap kawal. Kami tetap kawal setiap persoalan dan solusi yang kita oleh Bapak menyangkut pinjaman defensi baru dengan bank prase. Ini akan kami terus kawal. Dan ketiga, yang kami inginkan, kalau bisa Bapak kasih batas waktu untuk pinjam bank prase segala macam, itu harus ada batas waktu. Sehingga kami bisa tahu, jangan sampai hanya nanti, kata nanti dan nanti atau tunggu dan tunggu. Ini menjadi satu ketakutan bagi kami. Nanti kapan? Tunggu kapan? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Ini yang tidak kami inginkan, tapi kami inginkan waktu yang jelas, hari yang jelas, penyampaiannya. Bagaimana teman-teman kita sepakat? Baik, saya suka kembalikan pada Prof. Ada kawan-kawan lain yang berpendapat. Baik, saya ingin tambahkan sedikit menyangkut sekali lagi tentang Menwa. Tidak ada gunanya. Apakah ada beasiswa yang dikeluarkan oleh pimpinan kampus? Tapi dana yang diberikan kepada Menwa setiap tahun, setiap periode, setiap ganti jabatan selalu ada. Terus kami masuk semester 1 diberikan penyaluran dari pimpinan kampus bahwa di kampus kita ada beasiswa ini, PPNK, BBM, PPA dan yang lain-lain. Tapi di mana semester genap banyak tuntutan dari mahasiswa yang bukan bidik misi, yang adalah mahasiswa lemah secara ekonomi, tapi tidak pernah didengar oleh pimpinan kampus. Baru dikeluarkan semester ini dengan jumlah mahasiswa yang sedikit, kurang lebih 80 orang. Sedangkan mahasiswa yang lemah ini dan berprestasi itu juga cukup banyak. Kenapa tidak dialokasikan saja kepada beasiswa, tapi selalu diberikan kepada Menwa dengan dana sekitar 100 jutaan dengan kostum yang mereka pakai ini? Itu saya kembalikan. Penetapan UKT di Politani. Kenyataannya di Politani sendiri dalam penetapan UKT masih ada penggolongan kelas-kelas dalam setiap angkatan. Misalnya angkatan 2013 dan 2014 itu UKT terendah adalah 400 untuk golongan pertama, kategori pertama, 800 untuk kategori kedua, dan 1.200.000 untuk kategori ketiga. Selanjutnya angkatan tahun 2015 dan 2016 UKT naik menjadi 500.000 untuk kategori pertama.